Saudara, maksiat merajalela akibat korupsi. Kok bisa, Bib? Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang. Tempat pelacuran itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi faktanya di lapangan ada gak? Ada gak? Lah kok bisa? Apa aparat nggak tahu? Apa aparat nggak tahu? Yakin? Nah kok bisa ada? Kan dilarang undang-undang, saudara. Karena ada upeti, betul. Karena bayar, betul. Karena nyogok, betul. Korupsi bukan tuh? Korupsi bukan? Pungli, nyogok, saudara. Itu semua korupsi. Gara-gara korupsi tempat maksiat merajalela, betul? Nah kalau tempat maksiat merajalela, preman tumbuh gak? Preman banyak gak? Jadi banyaknya preman gara-gara apa? Korupsi. Nggak sampai di situ, saudara. Sekarang gara-gara korupsi, saudara, akhirnya pabrik bangkrut, orang nganggur, nyari kerja susah, ujung-ujungnya pada nyolong, ujung-ujungnya pada jadi begal, ujung-ujungnya pada merampok. Betul, mereka penjahat, saudara. Tapi kenapa mereka bisa jadi penjahat, jadi maling, nyolong, mencuri, ngerampok, membegal, saudara? Karena mereka sudah tidak lagi punya jalan bagaimana cara mencari nafkah, saudara. Di sana dikorupsi, di sini dikorupsi, uang negara dikorupsi, pengangguran banyak di mana-mana. Jadi kita marah sama begal, kita marah sama perampok, kita marah sama pencuri, tapi kita harus lebih marah kepada koruptor, betul? Betul. Nanti akan ada saatnya, saudara. Akan ada saatnya rakyat turun ke jalan, semua koruptor akan kita gantung di pinggir jalan, saudara. Koruptor tangkep. Jadi saya tanya, kalau gitu korupsi jahat tidak? Koruptor jahat tidak? Gara-gara koruptor maksiat merajalela, betul? Gara-gara koruptor pencurian, pembegalan merajalela, betul? Kalau begitu saya tanya, begal jahat tidak? Jahat. Yang lebih jahat mana sama koruptor? Lebih jahat mana sama koruptor? Jadi kalau begal kita kejar, hajar, koruptor juga harus lebih kita kejar dan hajar, saudara. Nggak boleh kita diam, koruptor enak-enakan. Udah korupsinya nggak tanggung-tanggung lagi. Dulu zaman Soeharto, orang korupsi, saudara, nyogok korupsi itu adanya di kolong meja. Kolong meja. Masih malu-malu. Begitu reformasi, korupsi di atas meja. Malunya udah mulai hilang. 10 tahun terakhir ame meja-mejanya dikorupsi. Lu paham nggak? Generasi milenial, lu paham nggak? Paham nggak? Di zaman Soeharto, Orde Baru, ada korupsi nggak? Ada. Korupsinya kolong meja. Habis reformasi ada korupsi nggak? Korupsinya di mana? Atas meja. Sekarang korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jujur, kacau tidak? Nah kekacauan ini saudara perbaiki atau biarkan? Perbaiki atau biarkan? Yakin? Betul? Nah kalau kita lagi mau memperbaiki, habaib, ulama, kiai ingin memperbaiki umat, ada yang gak suka. Sebab kalau diperbaiki nanti mereka nggak bisa korupsi lagi, mereka nggak bisa jadi pejabat lagi, betul? Betul. Makanya perbaikan ini saudara dijegal, dihalangi. Lalu apa yang terjadi? Kiai sama kiai diadu domba, Habib sama Habib diadu domba, Habib sama kiai diadu domba. Karena kalau Habib kiai sudah diadu domba, umat pecah belah kesana kemari, mereka makin leluasa untuk korupsi seenaknya, betul? Maka itu saya mau tanya, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap bersatu, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap berjuang bersama